Shalom. Shalom. Kami menyapa ibu bapak saudara dengan sukacita. Salam sehat, salam semangat. Kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita dengan hati yang sungguh-sungguh, hati yang tulus beribadah, memuji dan muliakan nama Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita akan membaca bagian Alkitab untuk menuntun perjalanan ibadah kita. Mari saya mengundang untuk bangkit berdiri. Ibu bapak saudara kasih Tuhan yang masih berjalan silakan mengambil tempat. Kita harus menjaga hadirat Tuhan dalam rangkaian ibadah kita hari ini. Bersama-sama kita membaca firman Tuhan, Titus pasal yang kedua ayat 11 dan ayat 12. 3, 2, 1. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya, ibu bapak yang masih berjalan, saya mohon ambil waktu, kita akan berdoa. Pertolongan kami datang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami menyembah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kudus, Allah yang ada di surga bahkan ada di tengah-tengah kami, melawat kami saat ini. Karena itu ini kami para hamba-hambamu yang ada di altar yang kudus, perkenankan dan layakkan untuk kami mengambil bagian untuk melayani Engkau Tuhan melalui umat dan jemaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, semua kami yang ada di altar, baik worship leader, singer, tim musik yang mengatur multimedia dan sound system, seluruh hamba-hamba yang melayani sebagai penyambut tamu, Tuhan sama-sama kami diurapi dan diberkati. Bahkan umat dan jemaat yang sudah ada di dalam rangkaian ibadah kami, percaya anugerah Tuhan, kasih-Mu melimpah tercurah dari surga, dan ibadah kami pasti diberkati oleh Tuhan. Dan kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang siap memuji dan menyembah Tuhan bersama saya katakan amin. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, di hadirat-Mu yang suci dan kudus, bersama anak-anak kekasih kami yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah keluarga kami, sebagai orang tua ayah dan ibu yang mengasihi Tuhan. Tanda cinta kasih kami kepadamu, kami membawa anak-anak kami karena Engkau bersabda lewat firman-Mu, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Kami berdoa Tuhan, seluruh rangkaian ibadah anak-anak sekolah minggu maupun remaja, Tuhan ada di tengah-tengah mereka untuk mengaruniakan akan kasih karunia-Mu Tuhan. Ini anak-anak kami Tuhan, kami bawa dan kami hentar di hadapan hadirat-Mu dalam rangkaian ibadah, sehingga mereka dapat menerima kebenaran firman, dituntun dan diarahkan oleh guru-guru mereka, pengajar-pengajar mereka dengan penuh kasih sayang, dengan urapan kuasa dari surga. Tuhan yang melindungi anak-anak kami dari apapun yang akan menghalangi mereka untuk mengerti firman. Jauhkan kuasa dan pekarnya iblis, jauhkan dari kelemahan tubuh, sakit, penyakit. Tuhan yang menutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih. Kedua orang tua yang begitu setia membimbing mereka, diberkati oleh Tuhan tangan-tangan mereka yang mengajar. Terpujilah Allah Bapa di surga, semua guru-guru yang mengajar. Tuhan sudah memberikan hikmat urapan kuasa dari tempat maha tinggi di dalam pengajaran yang diberikan hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Kita siapkan hati kita saudara, kita akan sembah Tuhan yang maha tinggi, sebab Dia yang layak untuk kita tinggikan. Amin. Pagi hari ini mari siapkan hatimu, kita akan tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu.
Mari katakan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Tuhan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Bukankah Tuhan kita Tuhan yang dahsyat? Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita sembah Tuhan. Mari katakan, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari layakkan segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Pagi hari ini Tuhan, kami mau tinggikan Engkau untuk lebih lagi ya Bapa. Kami mau tinggikan Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari saudara siapkan hatimu. Kita tinggikan Tuhan. Mari sama-sama katakan, layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah.
terdengar nyanyian dari pulau-pulau. Dan terdengar sorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Dan bahkan namamu pun ditegakkan atas bangsa kami. Pagi hari ini ya Tuhan, pagi hari ini sekali lagi kami mau sembah Engkau. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari kita tinggikan Yesus di bangsa kita. Mari sembah Tuhan. Rayalah Kau Yesus, rayalah Kau Tuhan. Raja di atas segala raja, Raja yang layak disembah. Segenap hati sembah Tuhanmu, Yesus. Sebab sesungguhnya Engkaulah Raja di dalam hidup kami. Sesungguhnya Tuhan Yesuslah yang berdaulat di dalam hati kita, saudara. Untuk itu pagi hari ini mari muliakan Tuhan lewat suara kita. Mari muliakan Tuhan lewat pujian dan penyembahan-Mu. Pagi hari ini mari bawa korban syukur yang terbaik. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja kami. Mari umat Tuhan yang berkata, angkat tanganmu, angkat suaramu, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Lebih lagi saudara, mari katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Rajaku, yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Mari berikan sorak-sorai buat Raja kita. Katakan dimuliakan. Lebih keras lagi saudara. Yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Sekali lagi, sekali lagi bagi dimuliakan.
raja ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau bangkit menyerukan namamu. Bangkitlah gereja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap meninggikan Tuhan, sama-sama katakan amin. Hai gereja Tuhan, bangkitlah, tinggikan nama Tuhan. Sekali lagi berikan sorak-sorai. Setiap kita adalah gereja-gereja Tuhan. Amin. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Katakan bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang. Amin. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya telah dinyatakan. Mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya, maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Mari umat Tuhan bangkitlah. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangannya diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya, maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan. Mari saling memberkati satu dengan yang lainnya. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya, bagi kemuliaannya, maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Maju berperang, maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Sekali lagi, maju berperang. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bagimu Tuhan. Siapa di sini umat pemenang? Coba tengok kanan kirinya, coba tengok. Apakah ada wajah-wajah penuh kemenangan? Berikan tos kanan kiri, katakan, kau umat pemenang. Sebab Tuhan kita Tuhan yang besar, amin. Amin. Sekali lagi bersorak-sorak. Sebab Tuhan maha besar. Kita punya Tuhan yang besar, mengatasi segala sesuatunya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terbaik.
menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Bisa lebih keras lagi. Dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Tuhan yang kita punyai Tuhan yang dahsyat. Amin. Tuhan yang kita sembah Tuhan yang besar. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan yang besar. Silakan saudara duduk. Satu hal yang kita lakukan adalah kalau kita hidup, kita wajib hidup untuk Tuhan. Amin. Kita mau ceritakan warta Injil kepada sesama kita. Untuk itu pakai hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami rindu menjadi alat kemuliaan Tuhan. Untuk itu pagi hari ini kami ambil keputusan. Kalau kami hidup bagi Tuhan. Menceritakan perbuatan yang ajaib. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerah
Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, inilah doa kami ya Tuhan. Hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari katakan, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan setiap kehendak Tuhan, ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap tertuju kepadamu ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Sekali lagi saudara, dengan segenap hati mari katakan, kalau ku hidup bagimu. Inilah doa kami ya Tuhan, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa. Jangan sampai saudara serupa dengan dunia ini, tapi terus mengalami pembaruan budi di dalam Kristus Yesus, menjadi ciptaan baru.
menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan. Ku hidup bagimu, tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terimalah persembahan syukur kami Tuhan, yang telah kami nyatakan melalui kehadiran kami, melalui pujian penyembahan kami. Kami percaya Engkau sudah bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Dan Engkau saatnya lah Tuhan berbicara kepada setiap kami Tuhan. Karena setiap perkataan-Mu perkataan yang penuh dengan kuasa. Yang akan sanggup mengajar kami, yang akan sanggup menyatakan kesalahan kami, yang akan sanggup memperbaiki kelakuan kami, dan bahkan yang akan mendidik kami untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Terima kasih Bapa di surga, untuk kesempatan kami datang dapat menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Berada dalam rumah-Mu Tuhan, di mana Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami untuk siap menuntun langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, kami nantikan Tuhan akan firman-Mu, akan setiap perkataan-Mu yang Kau sampaikan dengan penuh kuasa, di mana Kau akan memakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, namun kami percaya firman-Mu penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Ya percaya Engkau akan membuat kami sekalian masing-masing siap untuk menjadi saksi dan alat Tuhan. Hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Masing-masing berkata, amin. Shalom. Selamat pagi semua saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Pasti benih firman Tuhan selama ini yang sudah ditabur, sudah tumbuh. Kalau sudah tumbuh pasti dinantikan adalah berbuah. Yang pasti harus dinyatakan melalui kehidupan kita masing-masing. Ada pembaruan, ada perubahan. Karena setiap firman itu adalah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang hidup dalam kebenaran. Amin. Mari perhatikan, tidak usah perhatikan orang lain, perhatikan diri saudara. Dari sahabat demi sahabat, bulan demi bulan, adakah perubahan? Cinta saudara kepada Tuhan. Cinta saudara kepada sesama. Untuk siap hidupnya mempermuliakan Tuhan. Hidup seperti pujian tadi, hidup hanya bagi Tuhan. Bukan bagi yang lain. Ada enggak perubahan itu? Tren itu, peningkatan itu terjadi tidak? Saudaraku yang kasihan, ditambah lagi atensi, perhatian saudara terhadap sesama saudara. Karena firman-Nya jelas yang sudah diingatkan melalui Filipi pasal kedua, ayat 1-5 bahkan ayat 1-8 itu jelas. Satu pengajaran yang mengajarkan bahwa hidup kita
harus sebagaimana Yesus telah hidup. Tayangkan ayat yang 5 langsung. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak perlu jaim. Ringkasnya dari ayat ini. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, bahkan jadi hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Lebih enak merendahkan dirinya ya daripada direndahkan orang lain. Kalaupun itu terjadi, terimanan. Itu cara Tuhan untuk mengangkatmu ke atas. Ya. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau ini yang kita hidupi, maka apa dampaknya? Pengaruhnya seperti apa? Positif atau negatif? 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut setiap yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Amin. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu tujuan kita sebagai murid. Bukan lagi sekedar jemaat. Saudara berjemaat untuk ditetapkan sebagai murid. Murid yang siap dibentuk, yang siap dipakai, yang siap menjadi saksi dan alat Tuhan. Wah, luar biasa. Itu yang Tuhan sebenarnya yang menjadi rancangan, agenda, dan skenario Tuhan untuk kehidupan kita. Saudaraku yang kasihan, perhatikan hari-hari ini. Karena ini sangat penting, kita ini sedang berada di akhir zaman. Zaman akhir. Bagian di mana kita pada masa kita jalani ini adalah masa kita menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Suatu lewat hal-hal yang lain. Tidak kuasa kita memperbaiki diri kita. Tapi masa inilah masa yang diberikan kesempatan Tuhan sebagai masa pemulihan segala sesuatu. Kita baca firman Tuhan yang begitu kuat untuk menyadarkan kita, nggak ada waktu lain lagi untuk berbenah diri hari ini. Ya, Kisah 3 ayat 21. Kita baca bersama yuk. 1, 2, 3. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dulu. Jadi masa inilah masa pemulihan segala sesuatu. Tuhan menghendaki saudara dan saya kedapatan ketika berjumpa dengan mempelai laki-laki surgawi tanpa cacat, tanpa celah. Ataupun yang serupa itu. Tuhan menghendaki saudara kinclong. Glowing. Amin. Yuk yang setuju mengerti ayo tepuk tangan ya. Taruh itu sebagai niat saudara menjalani hidup hari ini. Amin. Sehingga dimanapun saudara berada, nama Tuhan dipermuliakan. Dimanapun saudara berada, saudara siap jadi berkat bagi orang lain. Ora hitung-hitungan. Karena Tuhan tidak hitung-hitungan dengan kita manusia. Ini, kalau nggak saat ini, kalau nggak sekarang, terlambat. Mau sehebat apa ibadah, pelayanan yang sudah kerjakan hari-hari ini. Nanti akan kita baca gambarannya seperti apa. Kalaupun kita sudah kehilangan saat, kehilangan masa, kehilangan kesempatan. Nggak ada waktu lagi. Masih ingat pelajaran 10 gadis, 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Ke-10-nya itu sedang menantikan kedatangan sang mempelai.
Kelompok 5, kelompok bijaksana membawa pelita dan membawa buli-buli minyak. Mempersiapkan dengan baik. Kelompok yang kelima kedua, kelompok yang bodoh. Sembrono. Hanya membawa pelita tanpa minyak. Ketika ternyata kedapatan minyak pelitanya sudah hampir mati, dia mau nanya sama sebelahnya, bagi-bagi dong. Oh nggak bisa, nanti nggak cukup buat aku. Kamu pergi aja beli. Akhirnya 5 yang bodoh ini beli, pergi. Begitu kembali, pintu sudah bukan ditutup. Ya, karena pengaruh pulau yang di depan kita nih seberang. Ya, bukan ditutup, tapi ditutup. Tidak ada kesempatan lagi. Inilah waktunya. Maka saya sedang diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan profetik. Sebagaimana saya sudah sampaikan 2 minggu yang lalu di tempat ini. Intinya saya tidak ulang lagi katakan. Intinya gereja Tuhan hari-hari ini harus bertobat. Karena Tuhan sudah memberikan penilaian terhadap gereja Tuhan akhir zaman. Dibagi dengan 7 jemaat. Baca kitab Wahyu pasal 2 dan 3. Itulah pandangan Tuhan terhadap penilaian gereja Tuhan di akhir zaman ini. Ingat, itu ditulis pada kitab terakhir. Nggak ada kitab lagi. Ya, nggak ada kitab lagi. Artinya peringatan yang ditulis di kitab di kitab Wahyu itu peringatan yang sangat penting yang harus kita lakukan. Sama dengan ketika tadi kita membaca pada Kisah 3:21, Yesus Kristus harus tinggal di surga. Kenapa? Bapa mau setiap umatnya sempurna. Jangan sampai dia datang ketika saudara kedapatan belum berbenah, belum sempurna. Jangan sampai dikatakan Kristus itu harus tinggal di surga. Kayak dipaksa gini. Ojo sih. Ojo sih. Jangan dulu. Masih banyak yang belontang-belonteng. Ya. Bahkan saya pernah mendapat pernyataan dari Ibu Tuti. Wajah saya masih belontang-belonteng. Betul Bu? Bu Tuti dalam satu penglihatannya melihat wajah saya sudah sebagian itu berlapis emas. Betul? Tapi ada bagian-bagian yang belontang-belonteng. Ya, terima kasih Bu Tuti. Itu memotivasi mendorong saya harus berbenah diri. Amin. Ngajak saudara semuanya. Ayo kita berbenah diri. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka dalam pandangan, dalam opini, dalam penilaian Tuhan Yesus terhadap gereja Tuhan di 7 jemaat. Wahyu 2 ayat 2-5. Ini salah satu penilaian pandangan Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Hebat ini ya, bagus. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahkan engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ternyata guru palsu. Ternyata penyesat. Ternyata nabi palsu. Rasul palsu. Hati-hati. Itu terjadi hari-hari ini. Waspada. Waspada. 4 ayat 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Wah luar biasa. Ya banting tulang luar biasa. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Jadi pemain sirkus. Pelayanannya luar biasa. Hebat. Tapi ayat 4. Namun demikian.
Aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kalau kaki Dian dalam kitab Wahyu, kitab terakhir, ternyata datang diambil oleh Tuhan, maka sesungguhnya nasib kita di mana? Di kiri atau di kanan? Sama dengan 5 gadis bodoh. Dia bisa menerima hidup kekal? No. Ingat, itu peringatan terakhir. Jadi kita sekalian sebenarnya sekarang harus menempatkan diri kita sebagai gereja yang sedang bertobat. Yang setuju saja, boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Antara lain melakukan apa yang kamu lakukan dari semula, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Seperti ketika sudah berjumpa pertama kali sebagai pengantin. Waduh, luar biasa. Orang cacate bojomu. Kabeh apik. Ya. Sedemikian semangatnya, sedemikian rindunya, sedemikian rasa lapar dan hausnya. Setiap kali sudah pergi untuk segera berjumpa dengan sang kekasih. Luar biasa. Ya. Tapi setelah berjalan sekian tahun, apakah spirit, apakah rasa, apakah semangat itu masih ada? Ini yang diperingatkan. Sehingga pernah bangsa Israel diperingatkan melalui hambanya Yeremia. Pasal 2 ayat yang kedua. Dikatakan dengan jelas di sana. Aku teringat. Kalau tidak salah begitu ayatnya. Yeremia 2 ayat 2. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem. Dengan mengatakan beginilah firman Tuhan. Aku teringat. Kepada kasih-Mu yang pada masa mudamu. Kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun. Di negeri yang tidak tiada tetaburannya. Aku ingat itu. Aku rindu itu terjadi lagi hari ini. Kalau mau datang ke gereja, wah, buru-buru, semangat untuk sampai di rumah Tuhan. Amin. Bahkan pemazmur Daud menyatakan lebih baik 1000 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Rasa lapar, rasa haus, rasa cinta dinyatakan seperti itu. Kalau ingin lebih lengkap, sudah mengetahui bagaimana rasa cinta Tuhan kepada saudara, bagaimana rasa cinta saudara kepada Tuhan, pulang nanti baca dengan jelas kitab Kidung Agung. Baca. Saya harus sampaikan ini karena ini pesan yang sangat kuat, pesan yang sangat profetik. Saya tidak juga akan merelakan kalau di antara saudara ada yang jatuh di tengah jalan. Kehilangan kasih. Tadi pujiannya jelas. Dunia tidak akan mampu mengisahkan kasih kita. Amin. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Maka saudaraku, saya sudah sampaikan beberapa hal, beberapa topik-topik untuk bisa kembali pada kasih yang semula. Antara lain, minggu lalu sudah ya, kemarin saja saya sampaikan di tempat ini. Untuk kita mulai menghormati kembali akan Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan di kitab Samuel, aku menghormati kamu yang menghormati aku. Kata Tuhan, karena kamu menghormati aku, maka aku menghormati kamu. Jangan sampai kehilangan rasa hormat. Jangan sampai. Rasa hormat terhadap Tuhan, rasa hormat terhadap Allah itu, rasa hormat terhadap raja itu
tetapi termasuk rasa hormat terhadap firman-Nya. Termasuk rasa hormat untuk ikatan perjanjian kita dengan Tuhan. Pegang teguh itu. Kemarin saya sampaikan rasa hormat terhadap ikatan perjanjian kita. Saudara dan saya sejak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat disebutkan sebagai umat Tuhan. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, dan juga disebutkan umat perjanjianku. Kemarin saya sampaikan bahwa perjanjian itu mengikat kita. Kalau sudah menghormati perjanjian, saudara tidak akan pernah melakukan prestasi. Saudara tidak akan pernah tidak melakukan apa yang menjadi klausul di dalam ikatan perjanjian itu. Maka prestasi di akhirnya akan saudara terima. Amin. Ibarat saudara datang ke notaris mengadakan ikatan perjanjian. Pihak satu, pihak kedua harus terikat dengan perjanjian itu. Yang mengerti katakan amin. Harus, kemarin saya sampaikan di doa puasa tempat ini. Sayang sekali yang hadir banyak malaikatnya. Ya, enggak apa-apa, itu memang dipilih Tuhan untuk hadir. Sementara pilihan Tuhan kepada yang lain sebenarnya dipilih, sebenarnya juga dapat anugerah, sebenarnya juga dapat kasih karunia, tapi mungkin belum sempat memanfaatkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hormati Tuhan, hormati firman-Nya, hormati ikatan perjanjian. Sekarang saya akan jelaskan tentang apa yang harus kita lakukan. Baca dalam 2 Timotius pasal 3. Ayat yang ke-10 sampai selesainya nanti di perikop itu ya. Kita akan membaca ini 1, 2, 3. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, dan kasihku dan ketegunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Amin. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Lihat wajah saudara. Wah, beritanya kok gini Pak Sudin. Saya datang sebenarnya cari penghiburan, cari kelegaan. Tidak pakai ibadah aja sudah menderita. Ternyata sekarang beribadah kepada Tuhan Yesus pun harus menderita. Wah, worong Hidup itu pilihan. Tapi saya ingatkan, Tuhan sangat mengasihi saudara semua. 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Ini zamannya. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yang engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. 16, 17, 18. Saya mau saudara membaca bersama saya. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik.
Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini yang target yang Tuhan kehendaki. Diperlengkapi dalam setiap perbuatan baik. Noleh kanan baik, noleh kiri baik, noleh lihat ke depan, lihat ke belakang baik. Semua anggota tubuh sudah gerakkan itu untuk tujuan yang baik. Setiap kata yang keluar dari mulutmu pun untuk tujuan baik. Membangun. Bukan bikin gosip, bukan bikin hoax. Hati-hati. Karena peringatan ini sangat keras. Artinya, semakin keras, semakin nampak Tuhan tidak rela saudara gagal. Tuhan menghendaki semua kita berhasil. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tema yang ingin saya sampaikan saat ini adalah firman membangun karakter, 1. 2, komitmen. Dan 3, kompetensi. Hanya firman yang bisa membentuk kita menjadi manusia baru. Karena firman Tuhan tadi dikatakan, setiap tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Hanya firman, bukan persembahan. Hanya firman. Kita harus hormati firman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan bicara soal ini, saya diingatkan tentang sikap jawaban, respon dari seorang perwira Kapernaum yang mendapati hambanya di rumah itu sakit keras, dan kalau tidak dapat pertolongan dia akan mati. Dia berjumpa dengan Yesus, dia ngomong sama Yesus, "Guru, Rabi, hambaku di rumah sakit, tolonglah." Yesus dengan semangat mengatakan, "Ya, siap, aku akan datang ke rumahmu." Apa yang dijawab oleh perwira Kapernaum? "Maaf guru, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Aku tidak layak." Katakan sepatah kata saja, maka hambaku ini rumah sembuh. Perwira Kapernaum tidak minta, "Berikan kepadaku satu kitab. Berikan kepadaku satu pasal." Tapi dia hanya berkata, "Katakan kepadaku sepatah kata saja, maka hambaku di rumah itu akan sembuh." Dikatakan ayat 7 tadi saya baca, Mas media. "Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, opo wae, apa yang aku dengar, tapi itu keluar dari mulutmu. Sepatah kata saja diimani oleh perwira Kapernaum, ada kuasa." Bagaimana saudara dan saya sejauh ini yang tidak mendengar hanya sepatah kata, tapi seringkali satu perikop, satu pasal. Dalam ibadah demi ibadah yang kita ikuti sejauh ini, adakah kita taruh rasa hormat, taruh rasa percaya, taruh iman di atas firman Tuhan? Lakukanlah lagi dari yang semula engkau lakukan. Saya teringat pada masa pertobatan saya, ketika dikirim oleh teman seorang penginjil ke rumah, datang setengah 8 pagi, selesai dia pulang jam 4 pagi. Setiap perkataan menjelaskan tentang keselamatan, tentang Yesus dan lain sebagainya, di tengah-tengah jalan selalu mengatakan, "Adakah Anda percaya? Mau saya doakan?" Saya jawab dengan bahasa doa saya dulu. "Tuhanmu adalah Tuhanmu, Tuhanku adalah Tuhanku." Saudaraku yang kasih Tuhan, akhirnya dia rumahnya nyerah.
Menjelang jam 4 dia mau pulang. Saya tetap duduk di tempat saya. Dia berjalan ke pintu, tapi membuka pintu, dia noleh ke masa saya. Tuhan bicara, Mas. Saya harus mendoakan Anda sambil jalan. Duduk lagi di depan saya. Dia buka itu Alkitab. Dia katakan, Tuhan mau menyembuhkan Anda. Anda sakit toh? Saya tidak pernah ngomong sebelumnya, dan saya baru pertama kali jumpa dengan dia itu saat malam itu. Tapi dikatakan, Tuhan mau sembuhkan Anda. Waktu itu memang saya sedang sakit kronis, alergi. Kulit saya hancur oleh karena gatel. Kalau makan makanan yang nggak boleh, misalnya seperti telur, ayam, ikan laut, kuat luar biasa. Sering saraf di punggung ini kecetit, ya, sampai jadi langganan. Tapak siring itu ada untuk melatih fisioterapi ya. Yang ingat soto aja di tapak siring. Tapi malam itu, pagi itu dikatakan, Tuhan mau sembuh. Anda mau sembuh? Wah, kalau sembuh ya mau, saya bilang. Mau. Kalau mau, baca ayat ini. Mazmur 103 ayat 3 dan 4. Aku yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala sakit penyakitmu. 4. Dia yang menebus hidupmu dari kelubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Baca lagi, baca lagi, baca lagi. Ringkas ceritanya, kesaksiannya. Enggak apa-apa no. Waras, sembuh. Firman penuh kuasa. Berikan tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Kembali pada catatan saudara. Jadi firman itu membangun karakter, komitmen dan kompetensi. Kalau saya bahasa Indonesia pakai 3K, kalau pakai bahasa Inggris 3C. Karakter, komitmen, dan kompetensi. Sama. Tapi pilih yang Indonesia saja. 3K. Lanjut. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini yang Tuhan kehendaki sebenarnya. Seperti yang saya katakan tadi, melakukan apa yang semula kita lakukan berarti melakukan yang pernah kita lakukan atau melakukan apa yang pertama-tama yang harus kita cari, yang harus kita kejar. Pertama-tama apa sih? Seperti firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Utamakan cari firman. Utamakan cari firman. Baca itu Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini harus kita lakukan. Ya, mencari firman adalah kebenaran yang mengajar kita, menyatakan kesalahan kita. Jadi kita butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh sandang, pangan dan sebagainya, boleh. Itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebagaimana hidup Timotius. Dia adalah anak rohani daripada hambanya Paulus. Demikianlah seharusnya kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan dalam ayat 10 yang kita baca tadi. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Jadi Timotius, maaf saya pakai bahasa yang lugas supaya jelas saja. Dia jiplak hidup dari gurunya. Siapa? Paulus. 7 perkara yang dia dapatkan. 7 perkara yang dia lakukan. Yaitu pertama adalah ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Ini yang sebenarnya juga harus kita lakukan hari-hari ini. Saudara menerima firman yang sama yang dibagikan oleh Paulus kepada Timotius.
Demikian juga kehidupan Rasul Paulus mendapatkan firman yang sama seperti saya dan saudara dapatkan. Sama. Karena firman tidak pernah ditambahkan, firman tidak pernah dikurangi. Amin, sama. Jadi ini harapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Apakah kita sudah bisa ini mengikuti ajarannya? Ajaran guru saudara. Ajaran siapa yang menjadi mentor saudara. Bahkan seterusnya seperti tadi dikatakan, termasuk imanku dan lain sebagainya. 7 elemen, 7 perkara yang harus kita dapati, kita sudah alami pembaruan. Yang kalau saya bagi dalam judul khotbah tadi adalah karakter, komitmen, dan kompetensi. Menjadi orang yang layak dipercaya, itu penting. Ya, lanjut. Ya. Oleh karena firman kita diubahkan, dibentuk karakter kita. Karakter yang baru. Bahkan iman kita akan bertumbuh karena firman Tuhan itu mampu memberikan kemenangan ketika kita menghadapi penderitaan dan tekanan apapun. Sampai dikatakan, aku akan memunculkan engkau lebih dari pemenang. Mari yang setuju semangat berikan tepuk tangan. Saudara yang dikasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Oke, saya tidak pakai ya. Berpegang teguh pada firman pengajaran yang telah kita terima dan telah kita yakini. Firman Tuhan bukan saja untuk dengar, melainkan untuk kita hidupi. Sekarang ada pengajaran baru. Kemarin waktu saya pergi sama Pak Adam ke Mojokerto, perkawinan anak dari Pak Daniel Pengarti Mojokerto. Pak, sekarang ada lagi Pak pengajaran Pak, seorang ibu Pak. Apa katanya? Kita tidak perlu baca firman. Tidak perlu. Mana coba cari di Alkitab, baca firman. Tidak ada. Beraninya orang ini. Tapi yang perlu itu merenungkan. Lah nek ora tau maca sing direnungno ya apa? Lah TikTok, Instagramnya Glendi ya. Atau TikToknya Pak Sigit yang direnungkan. Terlalu banyak penyesat-penyesat sekarang sedang berseliweran di kanan kiri kita. Sekali lagi, hati-hati. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, lanjut. Dalam Yohanes 8 ayat 31-32 dikatakan dengan jelas di sana. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Perlu kita cari, utama kita cari, kita baca, kita perdengarkan, ucapkan melalui mulut saudara. Sampai-sampai Paulus pernah mengatakan, nggak susah loh sebenarnya. Untuk kita jalani hidup ini tidak susah karena kamu sudah terima firman. Pasti tahu apa yang Tuhan kehendaki, bukan tahu apa yang kau kehendaki. Firman itu ada dalam hatimu dan firman itu ada dalam mulutmu. Baca di kitab Roma pasal 10 nanti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini dijamin oleh Yesus. Kalau kita tetap tinggal dalam firman, kita adalah murid. Murid yang sudah dibentuk untuk memiliki karakternya. Murid yang sudah dibentuk untuk memiliki komitmen. Murid yang sudah dibentuk untuk layak dipercaya. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Menjadi saksi dan alat Tuhan. Berikan tepuk tangan saudara bagi Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan mau. Sebagaimana, terus lanjut. Ya lanjut. Sebagaimana sejak semula kita telah mendengar. Dan dituntun firman kebenaran. Dan yang membawa kita menerima keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat pribadi kita. Seperti tadi kita baca firman Tuhan yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius,
Aku kenal kamu dari sejak kecil. Kamu tuh sudah cinta kepada kitab suci. Kamu sudah dengar oleh kitab suci. Kamu sudah baca itu kitab suci yang memimpin kamu kepada pengenalan kepada Tuhan. Mosok sudah mampu memimpin saya, memimpin saudara untuk sampai kepada satu pribadi yang namanya Yesus. Setelah terima Yesus, lalu kita lupakan itu. Demikianlah seterusnya kita harus dipimpin oleh firman-Nya. Untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan lebih dalam. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, untuk firman, kalau sampai kita kehilangan rasa hormat, berarti saudara tidak pernah baca, tidak pernah memaknai firman Tuhan yang ditulis dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah kalau masih disangkal, kalau masih kita kemudian pura-pura tidak ngerti, aku tidak ngerti. Baik Bapak, Ibu, Pak Sudi, apa kamu maksudnya? Kalaupun terpaksa tidak ngerti, percaya saja. Pasti firman itu akan bekerja. Bukan di dalam saya, bukan di dalam tetangga kita. Tapi firman Tuhan dalam Efesus pasal 3 ayat 20 mengatakan bekerja di dalam kamu. Berikan tepuk tangan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Apa yang bekerja? Firman. Itu yang bekerja. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi bagaimana kita mengambil sikap hari ini? Sebab dalam kitab Wahyu tadi kita sudah diingatkan, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Bangun tidur yang dipegang HP. Bukan gak boleh, boleh saja kalau sudah sebelumnya baca firman. Saya juga pegang HP, bangun tidur. Sambil saya berdoa, saya minta ayat firman Tuhan. Sambil buka firman. Tak ini. Dan itu tadi pagi yang juga saya bagikan. Dari Yesaya 56 tadi pagi. Yang artinya memberi penghargaan terhadap orang-orang asing. Tapi mereka menghormati firman. Mereka menghormati hari Sabat. Mereka menghormati ikatan perjanjian dengan Tuhan. Akan kubawa mereka itu, orang asing itu. Akan kubawa mereka ke gunungku yang kudus. Di belakang itu Pak Samgar ya. Tolong Yesaya 56 ayat 7-8. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku, di bait Allahku, di bait Allah rumahku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelian mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ini memberikan pengertian begini. Jangan kau kemudian merasa sudah hadir, sudah klik sama Tuhan, saudara tidak hadir ibadah, tapi sudah mengirimkan persembahan. Di sini persembahan akan aku terima apabila engkau datang ke rumahku. Ayat 8. Maka diperingatkan dengan jelas dan pengkhotbah. Hati-hati ketika engkau melangkah datang ke rumah Tuhan. Mendengar itu lebih baik daripada korban sembelian. Hati-hati. Hari-hari ini saudaraku ke depan, Tuhan akan mengembalikan situasi suasana ini. Ya. Ketika saya merenungkan tentang tentang kekudusan Allah, tentang bagian-bagian yang sakral. Saya diingatkan Tuhan, kamu lihat itu. Bagaimana
keadaan usaha, toh dia berlaku baik. Mengawal tabut perjanjian yang dipindahkan, yang ditarik oleh lembu. Tapi kita suatu saat melihat bahwa lembu itu sudah miring, kereta itu sudah miring. Maka kemudian usaha itu dengan cepat tangannya itu menopang kereta itu. Musa dapat penghargaan atau mati? Mati. Karena tidak layak. Hati-hati dengan kekudusan Allah. Antara lain rumah Tuhan. Antara lain altar. Antara lain firman. Antara lain ikatan perjanjian. Hati-hati. Sampai persembahan yang namanya di Kisah Rasul Ananias Safira. Kurang opo api el. Sampai tanahnya dijual. Hanya untuk pekerjaan Tuhan diserahkan di kaki para rasul. Tapi ketika kemudian itu Petrus itu melihat. Jahat amat kau ini. Kenapa sebagian dari hasil penjualan itu kau entit? Selesai ngomong begitu. Ananias sama? Mati. Setelah dikirim untuk dimakamkan. Istrinya jalan masuk. Alah kita doa ini. Udah sepakat dengan suamimu ya. Lihat itu baru saja orang-orang pada bopong mayatnya. Karena kamu telah menipu Tuhan. Habis ngomong gitu. Plak. Safira pun mati. Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu sendiri di depan pintu. Dan mereka akan mengusung engkau juga keluar 10. Dan rebahlah perempuan itu. Seketika itu juga di depan kaki Petrus. Dan putuslah nyawanya. Amin. Ini trennya sedang menuju kepada pengudusan. Menuju kepada kekudusan. Menuju pada penggenapan. Jangan saudara dikacaukan dengan tanda-tanda zaman. Itu memang harus terjadi. Kalaupun itu terjadi, tidak sampai saudara melewatkan perhatianmu terhadap kekudusanmu. Yang mengerti katakanlah amin. Maka kembali kepada firman Tuhan, jadi jangan sampai kita ini lalai ya, menganggap enteng. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kembali setelah masa COVID lewat, COVID itu adalah cara Tuhan untuk mereset gereja Tuhan. Untuk mengadakan restart terhadap gereja Tuhan. Tuhan mau kembali lagi. Saya tidak nyalahkan kalau saudara masih ngikuti melalui online. Tapi saya ngomong, itu bukan ibadah. Puji Tuhan, saudara masih bisa mendengarkan firman. Ibadah datang ke rumah Tuhan. Itu ibadah. Saudaraku yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena pengajaran firman itu menjadi penting untuk menjadikan kita bertumbuh mengalami Tuhan dan siap menjadi saksi dan alatnya. Menghormati firman adalah menghormati Allah itu sendiri. Masih ingat toh? Yohanes 1 ayat 1 tadi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Amin. Mari kita akan akhiri. Terus mas. Dalam firman itu ada kuasa yang mengubahkan. Ada kuasa yang memberi pengertian. Menyatakan kesalahan. Memperbaiki kelakuan. Lanjut. Mimpikanlah, ini pesan saya. Kita rindu gereja Tuhan. Bukan saja gereja ini. Karena apa yang dikatakan di Wahyu itu bukan bicara tentang gereja diaspora sejahtera. Gereja pada umumnya. Kalau kita ngaku sebagai gereja, kita adalah anggota tubuh Kristus, sesama gereja Tuhan, kita pun harus merasa ditegur oleh firman Wahyu 2 ayat 3, 4, 5 tadi. Maka saudaraku, kita rindu punya mimpi ini. Mimpikanlah kehidupan dalam komunitas yang saling yang terus belum di atas.
Mimpikan kehidupan komunitas untuk mengejar, mencari, mendengar firman Allah. Artinya contoh begini. Maaf ini Pak tidak sebut. Karena kalau langsung lintas Pucanganom. Pucanganom marah. Di tengah jalan, mau kemana? Adi, mau cari firman. Keluarganya Glendy dicegat di tengah jalan. Mau kemana? Mau cari firman. Agung dari Blauran. Ya Blauran. Tengah jalan dicegat. Nanti Gung, mau iso-iso ngopo? Mau ke gereja. Wingis nang gereja saking gereja nah. Aku saiki arep golek firman. Dari segala penjuru di kota Surabaya dicegat di tengah jalan, sama jawabnya, aku cari firman. Saudara bayangkan, Surabaya akan dilawat oleh Tuhan. Dilawat oleh Tuhan, kenapa? Gerakan yang sama. Mencari firman. Mimpikan kehidupan komunitas yang datang untuk bertekun dalam pengajaran. Ada apa? Kemana lagi? Kemarin sudah firman, kemarin sudah ibadah. Oh saat ini lain, saya sedang mau cari pengajaran. Karena firman Tuhan aku ingat dalam Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Barang siapa yang berkata tidak sesuai dengan perkataan itu, maka daripadanya tidak akan terbit terang. Aku cari firman. Aku cari pengajaran. Amin. Itu datang dari segala penjuru di kota Surabaya ini. Semua wow, rindukan itu. Terjadi hari-hari ini. Mimpi yang ketiga, mimpikan kehidupan komunitas yang datang untuk bertekun dalam doa. King mau kemana lagi? Oh ini doa ini lain. Doa ini lain. Kalau di sini katakan doa malam Kamis, bisa jadi adalah untuk hari Sabtu. Jam 10 pagi. Mau kemana? Mau doa. Ditanya oleh siapapun juga jawabnya. Ditanya datang dari mana? Dari Wonocolo, dari Rudi, tinggalmu. Hah? Oh, itu sing rada beken jenenge. Suka doli. Sing disebut sing ndak terlalu beken. Rada sungkan. Kalaupun dicegat ditanya, mau kemana? Mau doa bos. Dari Perak datang, mau doa bos. Saya membayangkan Danio Surabaya ini ya. Dilawat setiap saat, setiap ada pemberitaan firman Tuhan, setiap ada kumpulan selalu akan diwarnai dengan mukjizat dari Tuhan. Perkara-perkara adi kodrati akan terjadi lagi di Surabaya. Amin. Terakhir, mimpikan suatu komunitas, kehidupan komunitas yang hadir untuk berbagi, untuk memecahkan roti. Roti pertama pengertiannya untuk makan bersama. Mau kemana? Wah ini beda nih. Ini perjamuan makan yang beda. Ini sama gambarannya perjamuan makan yang dilahirkan oleh Tuhan Yesus dalam pengajarannya di Matius 22. Saya harus hadir. Ini anugerah. Ya, untuk bisa makan bersama, merasakan aku bisa makan ini. Ingat ada tetangga, ada teman, ada saudara yang gak bisa makan. Muncul belas kasihan. Gak masalah di gereja ada makanan, gak masalah. Asal yang utama adalah firman. Karena firman Tuhan mengatakan Matius 4 ayat 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mari berikan tepuk tangan. Memecah roti yang kedua adalah apa ini ibadah yang lain. Ini ibadah harus akan disertai dengan perjamuan kudus. Mengingatkan semua jemaat betapa besar hebat kasih Yesus. Jadi aku hadir. Ada sebagian jemaat yang ngugemi ini. Sehingga perhatian saya selama ini. Saya perhatikan. Kenapa ya? Kalau di malam minggu pertama itu setiap ibadah kok kebak. Mungkin ngejar ini. Tapi begitu masuk 2, 3, sepi nih. Begitu perjamuan kudus, ada. Bahkan ada yang gak bisa datang lagi,
pernah telepon saya, Pak, saya sudah 3 bulan tidak bisa datang, Pak. 3 bulan pula saya tidak pernah nikmati berjalan kudus. Pak, tolong Pak, bisa ke rumah, bawakan saya roti dan anggur. Cintanya kepada cintanya Tuhan. Amin. Oh, masih ada satu lagi, terakhir. Mimpikan suatu kehidupan komunitas yang suka saling berbagi, menolong satu dengan yang lain. Ini ada, oh enggak bisa ini, saya harus hadir. Saya akan bawa ini untuk dibagikan di gereja. Bawa makanan, bawa lumpia, bawa apa? Kerupuk rambak. Nah, ini harus saya bagi. Jauh-jauh saya beli dari luar kota untuk dibagikan di sini. Kerinduannya untuk menyenangkan sesama. Spirit yang oleh karena roh Allah bekerja dalam kita. Percayalah, apa yang saya sebut ini semuanya sebenarnya adalah elemen-elemen yang terjadi di gereja mula-mula. Kisah 2, tidak usah dibuka. Kisah 2, 41 sampai 47. 47-nya boleh dibuka. 47-nya. Saya tutup dengan ayat ini. Kalau itu terjadi, semua mimpi-mimpi itu terjadi, kita gerakkan itu semuanya. Apa yang terjadi ayat 47? Kisah 2:47, 1, 2, 3. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah orang mereka dengan orang yang diselamatkan. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan kehendaki. Ada bagian yang kita kerjakan, ada bagian yang Tuhan kerjakan. Tuhan tidak akan mengerjakan bagiannya kalau saudara tidak melakukan bagianmu. Halo? Bisa mengerti? Mengertos? Saudaraku yang kasih Tuhan, ini yang Tuhan taruh dalam hatinya, hambanya. Saya boleh lemah. Tapi saya percaya kuasa firman Tuhan kuat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk apa yang telah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ini. Kiranya karya firman-Mu. Firman-Mu itu jatuh di tanah yang baik. Tumbuh, berbuah. Dan kayak percaya, bukan hanya 30, bukan hanya 60. Tapi 100 lipat kali ganda. Terjadi pembentukan karakter kami. Terjadi pembangunan komitmen kami. Dan kompetensi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saya percaya Engkau saat ini sedang hadir menghampiri setiap umat-Mu yang datang untuk mencari Engkau. Untuk mencari kerajaan-Mu. Untuk mencari kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat firman yang sudah mengajar kami, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang menuju pada kebenaran. Terima kasih Bapak, kami bawa doa kami buat Bapak pembina kami. Kiranya senantiasa Tuhan memberkati setiap pelayanannya. Dimanapun hamba berada, kekuatan kesehatan baru Tuhan tambah-tambahkan. Sukacita damai sejahtera Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarga besar, istri, anak, menantu, dan cucunya. Diberkati kiranya dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami bawa semua jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir maupun yang belum sempat hadir. Dengan penuh sukacita Tuhan, biarlah mereka senantiasa dipenuhi dengan pertolongan-pertolongan Tuhan. Mereka yang sakit kami percaya, mereka sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka lemah sudah dikuatkan, bahkan mereka yang berduka cita, Tuhan beri penghiburan dan kekuatan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa kami. Negara kami Tuhan, Engkau kami percaya berdaulat atas bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miagas sampai Pulau Rote. Biarlah berkat dan anugerah-Mu tercurah atas berkat kami. Biarlah damai sejahtera tetap memenuhi berkat kami. Biarlah
bangsa kami dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan. Berkati juga para pemimpin bangsa kami, berkati presiden, wakil presiden dan jajarannya. Biarlah senantiasa hati mereka dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami semua yang melayani pada pagi hari ini, Tuhan memberkatinya. Sekecil apapun pelayanan kami, penyertaan dan pertolongan daripada Tuhan senantiasa bersamanya. Terima kasih Bapa, kami juga akan berikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami berikan dengan penuh ucapan syukur, karena kami tahu semuanya itu berasal daripadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ikuti pendalaman Alkitab bersama Gembala Sidang Bapak Pendeta Erlangga Pramudia Dharma setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daud. Mari bertumbuh bersama dalam mesbah keluarga. Bapak Ibu bisa memilih MK yang terdekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu. MK Waru kegiatan di hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat di Jalan Delta Magnolia 6 nomor 32 Wedoro, Sidoarjo. Kontak person Bapak PDM Matius Sunardi. MK Jemur Sari kegiatan di hari Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat di Jalan Jemur Sari 3 nomor 33 Surabaya. Kontak person Bapak Denny Hutomo. MK Simorejo kegiatan di hari Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat di Jalan Simorejo 16 nomor 2 Surabaya. Kontak person Bapak PDM Adolf Ancura. Kemudian MK Menanggal, kegiatan di hari Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di Jalan Wisma Menanggal 2 nomor 49 Surabaya. Kontak person Bapak PDM Danu Wijaya. Persekutuan Damai Sejahtera Doli setiap hari Rabu pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jalan Kupang Gunung Timur 1 nomor 1A Surabaya. Kontak person Bapak Rudi Suwito. Kelas pengajaran bersama Gembala Pembina DSJM Bapak Pendeta Dr. M. Sudidharma di hari Jumat 23 Agustus 2024 pukul 18.30 di NICC. Dapat juga diikuti melalui Zoom, meeting ID 833-7104-2732 passcode pengajaran. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari
Bapa yang baik, dengan kasih setiamu kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Bahkan Engkau telah berbicara untuk menyatakan isi hatimu, untuk menuntun langkah hidup kami ke depan Tuhan. Agar supaya langkah hidup kami menyatakan kesetiaan kami kepadamu, kesungguhan hati kami cinta kepadamu, dan membentuk kehidupan kami memiliki karakter, komitmen, dan kompetensi yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di surga, jadikanlah setiap kami saksi dan alat-Mu ya Tuhan. Di tengah dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan ini, di tengah dunia yang sedang gelap hari-hari ini Tuhan, pakailah kami menjadi terang-Mu, pakailah kami menjadi pelita-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih saudara semua yang dikasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bahwa firman Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ketika hatimu menerimanya dengan hati yang terbuka dan percaya kepadanya, maka dia akan tetap ada dalam hatimu dan akan bekerja di dalam hidupmu. Tuhan menyerahkan seluruh hamba-hambamu gereja ini, gembala sidang, penatua, pejabat gereja, para diakon, diakones, ketua bidang pelayan Tuhan, volunteer semuanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka. Teristimewa untuk umat jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya kasih-Mu tidak akan pernah berkesudahan. Saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan akan menyertai dan memberkati-Mu. Tuhan akan juga turut bekerja untuk melakukan segala sesuatu yang baik, untuk membuat semua yang Kau kerjakan berhasil. Dan nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Akan membuat kehidupanmu mendatangkan dampak bagi orang-orang di sekitarmu. Dan lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertaimu mulai saat ini, Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.